Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah, tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih buat teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman, gak kerasa nih kita udah di bulan November alias di hampir akhir tahun, yaitu kita sudah menginjak minggu keempat ya. Ini minggu keempat menurut aku ya, karena kan hari ini tuh tanggal 23 nih. Tanggal 23 otomatis minggu 1, 2, 3, 4 nih udah minggu keempat, dan minggu depan udah minggu terakhir, dan kita sebentar lagi akan menginjak bulan Desember ya teman-teman. Masya Allah, gimana nih keuangan teman-teman semua? Semoga yang baru mulai nih dan kayaknya yang rencana di awal tahun 2023 mau mulai budgeting, tapi bulan ini belum mulai juga. Hayu kita mulai ya teman-teman, masih ada waktu sekitar 5 minggu lagi ya untuk memperbaiki keuangan. Semoga keuangan teman-teman bisa lebih membaik lagi. Dan buat teman-teman yang sudah memulai budgeting juga tetap semangat dan jangan pantang menyerah ya teman-teman. Karena aku pribadi juga sering merasakan kegagalan dalam mengelola keuangan ya teman-teman. Namanya juga manusiawi ya kan, gak luput dari kesalahan. Tapi kita jangan pantang menyerah lah. Intinya harus terus evaluasi agar kita mengetahui titik kesalahan kita ya teman-teman. Oke, alhamdulillah, ini sebelum kita budgeting ke minggu keempat, aku akan evaluasi dulu di minggu ketiga. Sambil aku evaluasi ya teman-teman, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak balita, dan aku memiliki penghasilan tambahan, yaitu mengajar di PAUD ya teman-teman, salah satunya. Dan penghasilan tambahan lainnya juga seperti jualan pulsa kadang-kadang ya teman-teman, ataupun reseller kayak gitulah ya teman-teman. Intinya kita cari penghasilan tambahan tuh dari mana aja ya, tinggal balik lagi sama niat kita. Oke. Balik lagi, maksud tujuan aku meng-share video ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin share kegiatan budgeting dan caraku mengatur keuangan ala rumah tangga ya. Tapi di sini aku pribadi dapat gaji dari Pak suami itu bulanan ya, tetapi aku menggunakan metode mingguan karena metode inilah yang paling nyaman di antara semua metode. Ini menurut aku ya teman-teman. Oke, jangan kebanyakan ngoceh. Di sini aku akan evaluasi dulu. Untuk kategori yang pertama, di sini ada fun atau jajan ya teman-teman, budgetnya 0. Kenapa aku pindahkan untuk budget jajan di depan? Karena budget jajan ini yang sering digunakan ya teman-teman, daripada lauk pauk menurut aku. Oke, alhamdulillah tabarakallah, untuk budget lauk masih ada sisa sebanyak 2.000. Jadi untuk food sudah terpakai sebanyak salah ya teman-teman, langsung aja sisa ya 2.000. Kemudian untuk kebutuhan pegangan istri, bensin dan lain sebagainya itu sudah habis total ya teman-teman. Masya Allah, gak apa-apa ya teman-teman, yang penting keuangan kita tetap aman dan tetap mengeluarkan budget sesuai dengan takarannya ya. Ataupun teman-teman nih ada yang over budget, Kak, kalau misalkan aku over budget, aku menggunakan dana apa dong? Oke, kalian bisa gunakan dana tak terduga atau dana darurat. Tapi menurut aku dana darurat dan dana tak terduga atau dana jaga-jaga itu berbeda ya teman-teman. Yang pertama, untuk dana darurat itu menurut aku pribadi dana yang digunakan hanya untuk keadaan darurat saja. Contohnya ada kerusakan rumah, kemudian nauzubillah kecelakaan atau jatuh sakit dan lain sebagainya, itu menggunakan dana darurat ya teman-teman. Kemudian untuk dana jaga-jaga atau dana tak terduga itu menurut aku digunakan untuk
mengcover keuangan kita jika over budget, begitu ya teman-teman. Jadi itu menurut aku pribadi ya, beda lagi mungkin sama teman-teman di luar sana kayak gitu. Itu menurut aku pribadi ya. Oke, lanjut, aku akan evaluasi dulu sinking fund yang aku miliki ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu ada emergency. Alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak berapa ini? 20, 30, 40 ribu. Alhamdulillah ya teman-teman. Ya, meskipun aku ngisinya tuh seminggu paling cuma 5.000, cuma 10.000 kadang kan, tapi tetap semangat nabungnya karena tetap ingat pepatah, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Oke. Nah, lanjut untuk lebaran di sini aku langsung lihat dari atas, dari luar aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 60 ribu, kita cek apakah betul, dan alhamdulillah uangnya ada 60.000 ya untuk lebaran. Ya Allah, Masya Allah ya, nggak kerasa nih ya teman-teman, lebaran kita sudah tinggal menghitung hari, minggu, bahkan tinggal berapa bulan lagi, nggak nyampe 5 bulan ya kayaknya ya teman-teman. Tapi Masya Allah, tetap semangat nih buat teman-teman yang belum mempunyai tabungan lebaran, karena bulan suci Ramadan atau lebaran itu walaupun bulannya atau jumlah harinya itu sama seperti bulan-bulan biasanya, tetapi bulan ini itu bulan yang spesial ya teman-teman. Jadi untuk anggarannya juga dia harus spesial ya. Mulai dari biasanya pengeluaran bulanan kita 2 juta misal. Tapi kalau misalkan bulan Ramadan jadi 2,5 juta atau 2,5 juta atau bahkan 3 juta ya teman-teman. Jadi benar-benar harus ekstra. Nah, untuk mengapa ya? Untuk household 1, 2, 3, 35. Untuk mengatasi keuangan kita agar tetap aman, menurut aku kita harus menyiapkan dananya dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Karena ya itu dia kan bulan yang spesial, otomatis budgetnya juga harus spesial. Jadi ayo semangat buat teman-teman, masih ada waktu untuk menabung ya. Ini kayaknya untuk challenge 50 lembar nggak aku hitung dulu ya teman-teman, karena emang udah beberapa hari ini nggak aku isi. Jadi mungkin masih sama ya hasilnya juga. Oke, lanjut. Setelah aku evaluasi, nah di sini dia untuk di minggu keempat. Nah, di sini aku mau jelasin ya teman-teman, kayaknya ada sedikit perubahan untuk bulan November, untuk minggu keempat bulan November 2023. Minggu keempat ini kayaknya aku nggak banyak nabung ya, karena ya aku juga harus menyesuaikan dengan budget, dan aku juga harus memprioritaskan kebutuhan aku ya. Jadi menurut aku untuk sekarang ya lebih penting memenuhi kebutuhan baru menabung kayak gitu. Jadi nggak apa-apa nabung kalau misalkan mampunya cuman satu kategori 5.000, ya udah nggak apa-apa gitu. Daripada dipaksakan nanti yang ada keuangan kita malah over budget gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja nih aku akan tulis dulu untuk belanja mingguan atau belanja lauk pauk. Di sini aku anggarkan sebanyak 70.000. Kemudian untuk kebutuhan di sini aku anggarkan hanya 20.000 saja, dan karena alhamdulillah stok dapur juga masih ada, masih aman. Minyak juga masih ada, mungkin terigu ya. Cuman kalau terigu kan aku nggak terlalu banyak menggunakan ya. Jadi nggak terlalu penting-penting banget. Kemudian di sini untuk jajan atau fun aku anggarkan 20.000 juga. Untuk transport atau bensin di sini aku anggarkan 12.000. Untuk pegangan aku hanya kasih 8.000 aja, yang penting ada gitu ya buat aku. Dan yang terakhir ini keperluan anak sebanyak 20.000. Oke teman-teman, karena tadi aku voice over ya, jadi banyak suara yang masuk ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan. Oke. Nah, di sini uang ini akan aku singkirkan dulu. Aku simpan di sini. Nah, ini dia untuk anggaran di minggu keempat bulan November. Kenapa nggak di amplop ya, Kak? Sebenarnya udah ada di amplop nih ya, teman-teman. Nih, tuh. Tapi amplopnya udah aku sobek. Karena aku recehkan, biar nggak aku pusing lagi kayak minggu kemarin ya, teman-teman. Giliran pas mau budgeting aja pusing, harus ngerecehin dadakan ya kan?
Jadi udahlah aku recehin dari awal aja. Oke, kita hitung dulu ya teman-teman uangnya apakah cukup. Di sini ada 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 ribu. Jadi budget untuk living di minggu keempat yaitu sebanyak 150 ribu. Mari kita hitung. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 ribu. Bahkan sampai 2000-an ya teman-teman, biar aku nggak pusing. Oke, jadi kayaknya nggak usah pakai akrilik kali ya, karena kan sedikit ini kan uangnya. Jadi ya udah gitu aja. Untuk kategori pertama di sini aku nggak nyesuaiin ini ya, jadi aku nyesuaiin dompet aja. Untuk budget jajan aku anggarkan sebanyak 20.000 rupiah. Ini tuh untuk pure jajan anak aku ya teman-teman. Kalau aku kan aku bisa ambil dari uang pegangan. Oke. Sebanyak 20.000. Kemudian untuk budget lauk pauk di sini hanya 70.000 aja ya teman-teman. Karena aku lebih sekarang ya lebih banyak masak sayur sama protein. Tapi lebih seringnya sih beli jadi ya teman-teman. Jadi kayaknya untuk beli jadi sehari 10.000 aku cukup lah ya, insya Allah ya teman-teman. Karena ya balik lagi aku juga harus bisa menyesuaikan dengan keuangan. Ya kalau misalkan aku dikasih sehari 20.000, 50.000 juga bisa habis ya teman-teman. Kalau kita mengikuti emosi atau mengikuti nafsu, bahkan 50.000 sehari aku bisa menghabiskan gitu kan. Kalau misalkan untuk budget jajan aja atau budget makan aja bisa. Cuman ya itulah emosi ya, atau nafsu nggak bakal bisa terkontrol. Kalau misalkan kita nggak bisa mengontrolnya kayak gitu. Oke, lanjut di sini untuk pegangan. Aku anggarkan sebanyak 8.000. 1, 2, 3, 4. Ini sih ya buat jajan-jajan receh aku lah ya. Kalau misalkan lagi pengen jajan, kalau nggak jajan ya udah. Oke, untuk bensin anggarannya sebanyak 12.000. Karena di sini nggak ada yang pom besar itu ya. Jadi aku keceran aja atau ketengan. Oh iya, di sini lupa nih. Ya Allah, Masya Allah, ternyata ada uang guys. Nah ini ada uang 2000-an. Tadinya kan mau aku simpan ke mau aku masukkan ke tabungan The Power of 2000 ya teman-teman. Tapi ternyata Masya Allah aku sudah panen dan kayaknya aku mau mulai lagi. Tapi kali ini untuk tabungan The Power of 2000 aku akan membuatkan tujuannya ya. Karena ternyata gak boleh juga ya teman-teman, kita kalau misalkan nabung gak punya tujuan itu gak boleh tahu. Kita harus punya tujuan. Jadi bismillah, untuk next selanjutnya setiap aku mau menabung itu aku memiliki tujuannya masing-masing. Oh ya, di sini tinggal 20.000. Langsung aja aku masukkan ke kids need atau kebutuhan anak aku ya teman-teman. Nah ini untuk kebutuhan anak, kenapa aku simpan di sinking fund ya teman-teman, ya balik lagi karena aku nggak mau kecampur ya teman-teman sama keuangan yang lain, karena kan ini juga hak anak aku. Terus kalau misalkan anak aku dapat uang tambahan, uang jajan dari neneknya, dari uyutnya atau dari saudara-saudaranya, itu langsung aku masukkan ke kids need atau kebutuhan dia ya teman-teman. Nah di sini minggu ini aku isi sebanyak 20.000. Jadi dana yang tersisa, bukan dana yang tersisa ya, dana yang sudah terkumpul sebanyak 22.000 ya teman-teman. Karena yang kemarin tuh udah aku belikan ke Pampers ya teman-teman. Rasanya kayak udah lama gitu kan aku nggak beli Pampers, dan saking enaknya lah ini Pampers tinggal 2 gitu kan ya teman-teman, tinggal 2 biji. Jadi ya mau gak mau lah ya aku beli di toko terdekat. Sebenarnya aku juga bisa beli di Shopee, keburu ya teman-teman karena kan cuma 2 malam. Cuman ya takut kejagalan aja lah. Ya begitulah. Karena alhamdulillah ya abang itu sekarang udah lepas di Pampers, meskipun sedikit-sedikit ya, masih tahap belajar. Oke, di sini untuk uang sisa 2000-an ada 5 lembar akan aku masukkan karena yang The Power of 2000 sudah aku bilang dari awal itu sudah finish, dan ini dia tabungan yang terbaru yaitu untuk servis HP. Untuk goalsnya itu 300.000. Aku tuh mau ngebenerin LCD ya teman-teman, LCD HP aku yang satu lagi. Kan sayang ya, daripada didiamin tuh malah makin
malah makin rusak. Aku juga sampai bingung waktu itu kan, karena aku jarang pakai, dikira aku mati abis baterai doang gitu kan. Aku cas tuh lama, ternyata nggak bisa nyala-nyala dan sampai sekarang. Jadi kayaknya wah udah saatnya nih gitu kan, aku perbaiki. Jadi aku kumpulin dulu aja budgetnya 300.000, mudah-mudahan sih ya cukup. Ini dulu aku sebanyak 300.000 itu dulu cuman ngebenerin layarnya aja ya. Layarnya kan hitam kayak gitu kan, nggak kelihatan. Jadi sekarang aku juga tetap nabung, mengumpulkan budget yang sama. Jadi mudah-mudahan nanti ada dana tak terduga atau dana ekstra ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini 2000-an 5 lembar aku masukin. Kemudian lanjut aku warna. Kemarin kan warna orange ya teman-teman, sekarang aku mau ganti warna ungu aja ya. Untuk 2000 tadi ada 5 lembar. Oh, kayaknya aku langsung isi yang 4000 aja ya. 4, 8, 9, 10 gitu ya teman-teman. Oke. Alhamdulillah, tabarakallah. Nggak kerasa nih ya teman-teman, kita udah di akhir video aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku dan selalu support channel YouTube ini. Semoga channel ini kedepannya bisa terus berkembang dan bisa terus bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa terus meng-share kebaikan ya teman-teman, menebar manfaat. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nontonin videonya aku sampai selesai. Aduh, ini keguling lagi deh. Mohon maaf jika ada salah kata, karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih, bye-bye.